Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ayuni Andika Putri, NIM E2019-2273 dari S6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama yaitu berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah yaitu Humaimah, Yordania dijadikan pusat perencanaan, Kufah, Irak sebagai kota perhubungan, dan yang ketiga yaitu Khurasah sebagai pusat gerakan praktis. Selanjutnya, masa pemerintahan Abdul Abbas As-Saffah 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abdul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama. Ia mendapatkan gelar As-Saffah, pengalir darah, karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya ia meninggalkan Kufah melalui daerah Anbar, sebuah tempat di pinggiran Sungai Efrat yang dikenal dengan Hashimiyah, yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya hanya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah. Kemudian dipindah lagi ke Baghdad dekat Kretesipun, bekas ibu kota Persia. Yang kedua yaitu membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Dan yang ketiga yaitu membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Dan yang keempat yaitu mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Dan yang kelima yaitu di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Yang keenam yaitu menunjuk Muhammad bin Abdur Rahman sebagai Islam. Dan yang ketujuh yaitu menambah tugas jabatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jabatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Dan yang terakhir, menaklukkan kembali daerah-daerah
yang melepas dari pusat pemerintah. Kemudian pemerintah Abu Ja'far Harun al-Rashid 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Terdapat beberapa faktor juga, di antaranya yang pertama yaitu belusukan, dan yang kedua sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan, dan yang ketiga yaitu sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, atau sedekah, dan yang keempat yaitu semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Dan yang kelima, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang keenam yaitu sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu pada masa pemerintahannya kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Kemudian selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Yang pertama yaitu pertanian dan perkembangan pesat. Yang kedua yaitu kafilah-kafilah datang kembali ramai. Dan yang ketiga yaitu lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai. Dan yang keempat menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Dan yang kelima yaitu menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles, Hunain bin Ishaq. Dan yang keenam pernah mengirim utusan kepada Raja Roma Leo Aremania untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu wilayah Islam terus bertumbuh. Selanjutnya yaitu runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Pertama, mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban terhadap negara. Yang kedua, yaitu luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Dan yang ketiga, permusuhan antara kelompok suku dan kelompok agama. Dan keempat, merajalela korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Dan yang kedua yaitu penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Dan yang terakhir yaitu munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.